Halo guys, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan menelusuri jembatan kereta api di Sungai Kerasak. Ini ada di Pasar Tempel. Di depan kita ini merupakan Pasar Tempel yang dulu dilalui oleh jalur kereta api dari Jogja ke Magelang. Di sini ada sisa dari potongan rel kereta api. Di bagian jalan ini masih ada juga, tapi tidak terlihat guys. Oke, sekarang kita menuju ke jembatan rel kereta apinya. Balik ini masih. Tenun. Oke guys, jadi kita menelusuri lewat pemukiman penduduk dan lewat pasar-pasar. Kita tidak tahu lewatnya mana. Misi Pak, mau ke jembatan Sungai Kerasak lewatnya mana? Boleh nggak apa-apa? Makasih. Oke, kita buka pintu dulu guys. Oh, jadi tempatnya kebun-kebun seperti ini guys. Nah, ini ada subscriber dari anak-anak ikut ke jembatan kereta apinya guys. Jadi lokasi dari jembatan kereta api di Sungai Kerasak ini ada di sebelah barat dari Pasar Tempelnya guys. Nah, keadaannya sekarang seperti ini. Ini ada sebuah prasasti atau mungkin tempat sebagai tetengar prasasti pengendali banjir lahar Kali Kerasak guys. Ini tahun 93 disahkan oleh Paku Alam ke-8. Seperti ini ya, biar kalian lihat. Sudah tidak begitu terlihat karena sudah banyak lumut jembatannya itu guys. Tapi kita lihat di sini dulu seperti apa keadaan dari Sungai Kerasak atau Kali Kerasaknya. Di situ sudah terdengar suara gemuruh dari air terjun Sungai Kerasaknya. Nah, itu merupakan jembatan kereta apinya guys. Kalau di sana, nanti kita coba lebih dekat lagi. Di sana juga banyak orang yang mancing. Ternyata kalau di sana tidak begitu banjir, tapi karena suaranya gemuruh ini, karena air terjunnya ini guys, jadi terlihat seperti banjir. Di sana juga ada orang yang sedang mancing. Suasananya cukup alami sekali, banyak pohon-pohon. Terus ada orang yang mancing. Di sana nampaknya juga ada air terjun lagi. Di situ ada ikannya guys. Banyak ikannya besar-besar itu. Oh, ini kolam kalau yang ini. Saya pikir banyak ikannya karena ikan liar. Oke, sekarang kita menuju ke sana guys, ke jembatannya. Di sini banyak anak-anak yang ikut untuk melihat jembatannya. Nah, ini. Yuk, 1, Kita lihat dulu. 3. Jangan lupa subscribe dan like di komentar uhul. Wah, ini uhul-uhul semua ini guys. Mantap. Oke. Kalau kita mau ke sana ternyata susah guys. Karena di situ sudah mulai banyak. Waduh, ada serangga. Di sini ada pohon besar.
Nah, di bawah situ sudah mulai banyak sungai-sungai, banyak kali-kali kecil. Nampak di sana pondasinya masih berdiri kokoh, tapi untuk jembatannya di sini sudah mulai hilang. Ini itu sudah mulai hilang, guys. Dulu ini ada jembatannya juga sampai ke sana. Tapi tahun 75-an ini terkena banjir lahar dingin sehingga bagian yang sebelah sini itu ambrol atau runtuh. Dan di bagian di sebelah sana, kalau yang di bagian sana saya kurang tahu apakah masih bisa untuk pergi ke atas jembatan ini atau enggak. Tapi kalau yang jelas yang di sini sudah hilang maksud saya. Oke guys, ini saya kurang fokus karena saya melihat itu kok tumbuh-tumbuhannya lebat sekali. Terus tadi seperti ada sesuatu di sana. Nampak di bagian jembatan itu masih ada relnya, masih ada rel kereta apinya. Itu kurang lebih panjang dari jembatan ini sekitar ada 50 meteran, guys. Ada 50 meteran ini. Terus ketinggiannya saya perkirakan ini sekitar 20 meter dari tanah itu 20 meter. Kalau kita lihat, tapi nggak begitu jelas di kamera ternyata. Di sana itu besi-besinya sudah mulai berkarat, warnanya juga sudah berubah, tapi masih kuat, guys. Kalau dilihat itu masih kuat. Saya penasaran sekali sebenarnya ingin ke bagian bawah jembatan ini, tapi saya cari dulu jalannya. Oke guys, coba saya akan mengusahakan untuk bisa berada di bawah jembatan itu, guys. Oke guys, ternyata ada jalan untuk ke bawah sampai ke bawah jembatannya. Tapi lebih cepatnya mana? Lebih cepatnya lewat sana. Oh, kalau ini nanti ke situ. Oh gitu ya. Kalau lewat sana bahaya nggak? Bahaya. Tapi kalau lewat sini, lewat air itu ya? Iya. Oh. Ada. Ayo. Ini tangganya curam sekali, guys. Jadi kita harus berhati-hati. Seperti ini. Coba sekarang kita lihat. Tunggu sini ya. Wah, mau tak neng stiker? Oke. Jadi ini yang saya maksud tadi, ada sungai-sungai kecil atau kali-kali kecil seperti ini, guys. Ini berasal dari kali air Sungai Krasa. Nah, sekarang kita coba untuk pergi ke bawah jembatannya. Pak, badan ini jembatan. Ada bapak yang sedang mencari rumput untuk binatang ternaknya. Oh, ternyata di sini ada kolam, guys. Ada kolam ikan. Nampak airnya sangat bagus sekali ini untuk kolam ikan, guys. Karena di situ juga ada jembatan. Jembatan Sungai Krasa. Ini merupakan jembatannya, guys. Nah, di sana itu sudah merupakan jembatan dari kendaraan yang akan kalau ke sana ke arah Magelang, kalau ke sana ke arah Jogja. Nah, Pasar Tempel ada di sebelah sana. Nah, sekarang kita lihat di sini merupakan jembatannya. Jembatan dari
jalur kereta api kalau ke sana ke arah Magelang. Nampaknya kita bisa ke bagian sana guys, tapi harus menyeberang sungai. Di sana sudah ada pemukiman penduduk. Nampaknya ini menerjang ke pemukiman penduduk. Coba guys, kita lihat di sekitar sini apakah ada bagian-bagian dari rel kereta api. Padahal Lendono piye ya? Oh, liwat kene iki apa? Oke, sekarang kita lanjut. Di sana nampak banyak orang yang memancing, guys. Nah, itu pondasinya masih berdiri kokoh. Kita akan coba lebih dekat. Di sini juga banyak sampah-sampah, guys. Melewatinya juga. Tadi di sana banyak nyamuk juga, karena di sana juga kebun-kebun. Tuh di sana banyak orang yang sedang mancing. Nanti kita naik lewat sana aja, biar tidak lewat semak-semak. Oke, sekarang kita sudah berada di bawah jembatannya. Tuh banyak orang yang sedang mancing. Oke, ini merupakan jembatannya. Kalau jembatan rel kereta api, kalau kita lihat dari bawah, ini mempunyai lebar sekitar ada 3-4 meter, guys. Nah, di bagian sana, bagian pondasi dari jembatan itu sudah banyak tumbuhan-tumbuhan liar. Jadi tidak terlihat kalau di sana ada pondasi jembatan ini. Terus bantalan dari bantalan rel kereta apinya juga masih menggunakan kayu, guys. Tapi kayunya sudah mulai lapuk. Kalau kalian pernah melihat video saya di jembatan Winongo itu, jembatan kereta api Winongo, itu bantalannya sama, guys. Besar-besar sekali kayunya. Ini seperti yang ada di atas kita. Oke. Ini juga banyak tumbuhan paku-pakuan yang berada di dinding pondasi rel jembatan rel kereta api ini. Coba kita akan melihat lebih dekat. Di sini banyak pohon duri-duri, jadi kita harus berhati-hati. Oke, kita mendekat ke sana, guys. Nah, itu nampak seperti itu, bagus sekali. Halo, Mas. Seperti ini. Di sana sudah mulai hancur. Nah, struktur dari bangunan pondasi jembatan ini khas sekali dengan bangunan Belanda, guys. Dengan batu-batu kali yang besar dan menggunakan semen. Seperti ini, guys. Ini besar sekali pondasinya, guys. Mempunyai lebar kurang lebih ini ada 7-8 meter untuk lebarnya. Kita lihat sungai Kerasaknya.
Di sana terlihat sudah mulai hancur bagian bantalan relnya karena menggunakan kayu. Ini di bagian Sungai Kerasaknya. Itu juga ada orang yang sedang mancing, guys. Untuk bagian atas itu juga dibuat ada unsur seninya, guys, ternyata. Khas sekali dengan bangunan Belanda. Nah, ini itu dibuatnya juga ada unsur seninya. Jadi di sini ada bagian pilarnya, pilar dari jembatan ini. Ini kalau saya perhatikan ini bangunan ini, pilarnya ini itu ada di bagian tengah. Itu dulu berada di tengah-tengah Sungai Kerasak ini, guys. Nah, itu bagian tanah-tanah itu dulunya juga merupakan bagian sungai, termasuk yang saya injak ini, tanah ini juga merupakan bagian dari sungai sampai ke sana, guys. Nah, ini pilar ini berada di bagian tengah sungai, guys. Tapi bagusnya dari struktur bangunannya ini, waktu diterjang lahar dingin Merapi tahun 75, kalau tidak salah 75, itu yang roboh, yang hancur itu malah yang sebelah pinggir sana, guys, bukan yang ada di tengah. Entah bagaimana kok bisa ini yang roboh sebelah sana, saya juga kurang paham. Yang jelas bangunan ini bangunannya juga sudah lama sekali, mengingat stasiunnya itu dibuka tahun 1898, kalau nggak 98 itu 1898. Kalau di sana sudah dibuat stasiun, terus kereta apinya ini ke arah Magelang, berarti kereta apinya kan lewat sini. Otomatis jembatannya ini juga dibuat sekitar tahun itu, guys, 1895. Berarti usia dari jembatan ini perkiraan saya juga sudah lebih dari 100 tahun. Cukup lama sekali, guys, tapi masih berdiri kokoh seperti ini. Ini salah satu peninggalan sejarah yang sangat penting sekali. Ya, semoga saja ini bisa dihidupkan kembali dan bisa digunakan untuk jalur kereta api wisata dari Jogja ke arah Magelang. Tapi saya juga belum tahu apakah jembatan ini merupakan cagar budaya atau bukan, karena tadi saya tidak melihat ada satu tanda kalau ini cagar budaya. Atau mungkin yang di sebelah sana, saya kurang tahu, guys. Oke, guys, mungkin video penelusuran kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa buat subscribe, like, share, komen. Bila kalian ada tempat-tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.